menyanyikan lagu kebangsaan. Langsung membaca, menulis, membuat kita sehat dan buka secara resmi. Dengan non-fiksi. Saya ingin bertanya bagaimana sih caranya untuk menemukan ide atau inovasi dalam menulis, dan dari Bapak sendiri bagaimana cara Bapak untuk menarik minat dari orang lain untuk membaca buku-buku non-fiksi. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Putri dari SMA Negeri 2 Bontang. Dan pertanyaan saya kali ini ditujukan buat Kak Rintas. Jadi saya pribadi sebagai seorang penulis sangat percaya bahwa menulis itu bisa dijadikan sebagai self-healing. Tapi pastinya di tengah-tengah proses kita menulis, kita upload cerita ke platform, itu ada rasa kita lost idea, lost motivation untuk menulis, melanjutkan karya kita. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi keadaan di mana kita itu lost interest, lost motivation, atau lost idea, kehilangan ide untuk melanjutkan cerita yang tengah kita tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratama Bayu dari SMA Negeri 1 Bontang. Saya bertanya untuk saya tujukan kepada Bapak Dr. Sudarman, yakni penulis buku dan juga sebagai dosen. Bapak, saya memiliki suatu pertanyaan dan suatu rumusan permasalahan nih Pak. Untuk angka minat baca di Indonesia ini diketahui sangat rendah ya dari negara lain. Bahwasanya negara lain itu dapat maju dan melesat jauh karena masyarakatnya itu minat bacanya sangat tinggi. Nah, yang saya mau tanyakan ini adalah bagaimana sih Pak cara kita tuh merangkul adik-adik kita atau orang yang lebih muda dari kita supaya nanti mereka itu bisa meneruskan perjuangan-perjuangan kita yang sudah tua-tua ini. Nah, dengan dengan sumber yang lebih berkualitas dari kita. Nah, dengan literasi yang memadai. Terima kasih. Oke, adik yang terakhir atas nama siapa? Wiratama Bayu. Oke, dari SMA Negeri 1 Bontang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaldi Zulkadavid, NIM 2023222010 dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan mengenai literasi ya. Ini kan kita tema tentang literasi, sebuah bacaan dan kita membaca. Yang ingin saya tanyakan, kan kita nih sudah di zaman yang modern ya Pak ya. Sudah zaman modern yang dimana tulisan itu, sebuah bacaan itu terlihat lebih membosankan dibanding dengan kita melihat atau mendengarkan sebuah film atau sebuah topik pembicaraan yang dimana bisa juga lebih enak didengarkan dan lebih mudah.
Nah, jadi kenapa kita itu masih mengusung untuk membaca dan menulis ketimbang kita itu lebih diusungkan atau disarankan untuk mendengarkan dan juga untuk menonton atau menyaksikan daripada membaca dan menulis. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin sekiranya pendapatnya itu tertuju kepada Pak Sudarman dan Bapak Yakub. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama saya Asma Nazifa Lukman. Saya berasal dari Stitek Bontang. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Rusman. Terkait ini, Bapak kan seorang politisi dari PPP atau P3. Apa yang membuat politisi seperti Bapak terlibat atau tergerak untuk melurusi soal kampanye atau menulis? Apalagi ini pertanyaan dari saya seorang mahasiswa. Kan tadi materi Bapak ini terkait dengan penggunaan gadget atau gawai yang lebih merajalela daripada kebiasaan membaca. Nah, baru-baru ini ada sebuah kasus di media sosial bernama Twitter atau yang telah berubah menjadi X. Ada sebuah kasus di mana mahasiswa ini pro kontra antara membaca buku secara ilegal atau misalnya mencari jurnal itu mereka membaca dari internet, padahal kan itu terkait dengan urusan hak cipta atau copyright. Menurut Bapak bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Teman-teman selain misalnya senang membaca, kalau riset ya, sekarang saya agak tinggalkan dulu tema. Ini kita ke kepenulisan, terutama novel untuk fiksi. Kalau bosan dengan meriset baca, itu bisa meriset secara film atau lingkungan. Saya membuat beberapa novel yang kedokteran karena saya juga sebenarnya, ya kalau dibilang baca textbook setebal itu, masa iya sih harus saya baca terus, kan nggak mungkin ya. Saya riset dengan film-film Korea. Dr. Cha, terus Emergency Couple. Itu kan salah satu film-film yang mengangkat tentang tema kedokteran. Dokter apa sih satu lagi ya? Jadi mereka lebih real. Jadi kita bisa lihat di sana. Bahkan pernah ya waktu saya sedang ujian koas waktu itu tentang persarafan, tentang sistem saraf. Itu saya belajar dari Emergency Couple. Tentang fungsi lumbal, ngambil cairan dari belakang, dari tulang belakang. Itu saya belajarnya, itu dari film. Karena waktu itu memang saat koas video saya kuliah, video pembelajaran itu hilang. Dan saya lulus, nilai saya lumayan bagus, lumayan ya, belum bagus, lumayan. Jadi risetnya dari sana, tentukan dulu tujuan kita menulis sebenarnya untuk apa. Apalagi kalau yang sudah dikontrak. Kalau yang sudah dikontrak kita punya kewajiban. Seperti saya nih, sebenarnya saya sedang mengalami writer block sekarang. Karena saya sedang meneruskan magister, jadi antara tugas dengan kepenulisan itu agak senggang. Tapi penerbit pasti akan nelpon saya, Mbak ada naskah baru nggak? Ayo bikin lagi naskah baru, ini udah rentangnya udah hampir lebih dari 6 bulan, udah hampir lebih dari setahun. Karena penerbit juga kalau kita sudah punya nama di penerbit, itu pasti penerbit akan calling, editor akan calling kita. Mbak punya naskah baru atau enggak? Apalagi kita sudah kontrak dengan mayor gitu. Yang dengan platform juga seperti itu. Jadi kita kalau yang sudah kontrak kita harus punya tujuan dan kita memang punya kewajiban. Jadi saat kita mengalami writer block, ya mau nggak mau carilah healingnya apa. Atau misalnya riset lingkungan jalan-jalan misalnya. Atau misalnya dengan cari kisah-kisah yang bisa kita ambil dari sekeliling kita, apakah keluarga, apakah teman. Kalau udah capek nulis, ya mungkin istirahat otak sejenak dulu, kita baca karya orang lain. Mungkin bisa jadi inspirasi juga. Jadi sebagai penulis, kita tidak boleh kaku. Jangan kayak kanebo kering. Jadi kalau kita jadi penulis, kita harus mau baca karya orang lain. Bahkan karya-karya yang saya sering baca Wattpad, platform Wattpad, Noveltoon juga saya suka baca. Kadang yang tidak berbayar yang saya baca. Jadi penulis-penulis yang belum kontrak koin,
Itu yang sering saya baca. Ternyata tulisan mereka juga bisa jadi inspirasi kita. Penulis-penulis baru tuh jangan nganggaplah remeh gitu. Jangan pernah menganggap remeh orang lain itu. Karena kita nggak tahu, mungkin kita melihat dia seperti remeh. Tapi pas kita lihat, oh ternyata keilmuannya sudah lebih bahkan dari kita gitu. Jadi kita nggak boleh melihat kepenulisan secara, dia baru kok, dia penulis baru. Atau misalnya dia baru muncul di Wattpad atau apa. Ternyata tulisan mereka lebih bagus hanya karena followersnya belum banyak, berarti marketingnya yang belum gitu. Jadi coba baca seperti itu atau karya-karya yang sudah ada di Gramedia, gak harus beli sih sebenarnya. Saya juga dulu seringnya nongkrong di Gramedia Bandung di Merdeka, lihat novel-novel yang plastiknya udah kebuka. Suka saya baca atau saya izin sama masnya, mas boleh saya buka, saya nongkrong sampai jam 5 sore di sana untuk riset aja. Hanya untuk riset sambil healing gitu. Jadi Gak kaku sih saat kita kehilangan ide di fiksi itu gak kaku. Dan yang satu yang hal ya untuk teman-teman, ini pesan saya sebelum closing statement, jangan pernah menganggap remeh orang lain, itu aja. Jadi kalau dalam kepenulisan, dalam apa ketemu sama teman yang kayaknya baru masuk ke kepenulisan, jangan dianggap remeh. Mungkin mereka yang justru akan lebih hebat daripada kita gitu. Itu aja sih pesannya ya buat teman-teman semua. Oh ya, katanya langsung closing statement. Mungkin itu closing statementnya. Terus satu lagi untuk teman-teman, dari saya 1 hari 1 jam 1000 kata. Menulis dan terus membaca. Ya. Oke, beri tepuk tangan dong. Ya, silahkan Bapak, sekaligus nanti closing statementnya. Baik, terima kasih Mbak Neneng dari adik-adik siswa ya tadi ya. Kaitannya dengan Mbak Sofia itu namanya ya, yang tentang minat baca, terus karya tulis. Jadi kalau tulisan-tulisan yang bersifat non-fiksi, kita menggunakan teknik yang namanya speed writing. Saya suka singkatan ya. Jadi S-nya itu adalah select topik. Kita memilih topik yang tepat. Bagaimana untuk memilih topik yang tepat adalah topik yang berbeda, yang memiliki novelty, yang memiliki kebaruan dibandingkan dengan topik-topik yang sudah ada. Cara yang kita bisa gunakan adalah baca jurnal. Jurnal, buku, kalau topik jurnal. Dari hasil riset-riset yang menjadi pemikiran kita apa. Maka di situ kita mencari gap. Gap itu antara real seperti apa, kenyataan seperti apa, di situ muncul gap. Nah gap itu kita bandingkan lagi juga dengan hasil tulisan-tulisan dari orang lain. Katakanlah paling tidak 10-20 jurnal harus dibaca, baru kita mencari sisi lain apa yang kita bisa masuk di situ. Berarti kita menentukan topik. Baru berikutnya adalah prepare to fact. Sediakan data dan fakta. Jadi kalau yang namanya non-fiksi harus menyediakan data-data real dan fakta yang akan menunjang menjadi daya dukung dari sebuah tulisan kita. Baik jurnal maupun buku. Lalu E-nya, speed kan, E-nya adalah establish of structure. Kita harus berpatokan kepada struktur yang ditetapkan. Kalau nulis jurnal itu harus sesuai dengan kemana kita akan mempublish jurnal itu. Begitu juga suatu saat adik-adik siswa karya ilmiah, ada lomba karya ilmiah harus berpatokan kepada panitia. Panitia menetapkan strukturnya seperti apa. Jangan mengikuti struktur yang di luar kehendak panitia. Supaya kita menang, karena nanti panitia punya namanya gaya selingkung. Bukan gaya selingkuh, gaya selingkung itu adalah model bentuk struktur sistematika dari sebuah karya ilmiah. Lalu eliminate distract, mengeliminasi gangguan. Yang sering terjadi adalah banyak gangguan, sehingga tadi pada saat nulis nge-lag, nggak bisa apa-apa, ya sudahlah, tutup. Makanya kalau kita nulis, sering saya sarankan, download dulu jurnal-jurnal, siapkan buku, kita buka, internet kita matikan. Karena kalau kita internet masih buka, ada penasaran untuk terus membuka hal-hal lain. Yang terakhir adalah dash to finish, segera selesaikan. Yang Pak
Zulkifli punya 28 draft tadi, that's to believe. Segera selesaikan. Kalau nggak diselesaikan, ya akan menjadi 28 itu. Upayakan setiap bulan, 2 bulan, selesaikan, kurangi satu-satu, sehingga yang 28 tadi akan terpublish semua. Untuk adik Wiratama Bayu, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca kita kurang, pertama adalah kondisi. Kondisi budaya kita adalah budaya lisan. Ya kan? Budaya cerita. Adik-adik kalau ngumpul di kafe, apa yang dilakukan? Ngobrol kan? Jarang baca buku. Itu karena kita budaya lisan. Apakah budaya itu salah? Oh tidak. Maka kita harus rubah. Indah sekali kalau adik-adik SMA 1, SMA Bahrul Ulum, SMA Putra Bangsa membentuk studi klub tentang membaca. Tadi kan kami yang tua-tua, umur segitu aja sudah ngaku tua ya. Nah, jadi mikirnya adalah boleh loh, mohon maaf sedikit, anak saya itu sekolahnya di Malang, SMA, tapi dia ada program yang namanya SMA Al-Rifai Go to Village, ke kampung-kampung. Dia setiap liburan, dia harus ke desa, dakwah di situ, termasuk membentuk studi klub bacaan kepada anak-anak di kampung. Indah sekali, kalau SMA Bontang juga sama, bikin program, ngajak, memasyarakatkan minat baca itu kepada di tempat-tempat terpencil, bawa. Kalau yang seperti Vidatra, itu kan banyak buku-buku yang sudah tidak dibaca lagi, dibawa ke kampung, ajak adik-adik kita untuk membaca. Yang berikutnya adalah bahan bacaan. Kita kan memang agak-agak miskin bahan bacaan. Kalau ke perpustakaan sekolah, isinya kan buku pelajaran. Sudah belajar buku pelajaran, ke perpustakaan buku pelajaran lagi. Padahal yang terbaik adalah di perpustakaan itu buku referensi. Buku referensi itu buku apa? Buku sebagai pendukung penguat. Misalnya bukunya Stephen Covey, Seven Habits misalnya. Itu kan akan kalau dibaca oleh mahasiswa, oleh siswa, itu akan memberikan daya dorong sendiri untuk memotivasi. Lalu ruang baca. Yang menyebabkan kita rendah kan ruang baca. Apakah sudah ada ruang baca yang nyaman di sekolah kita? Mudah-mudahan perpustakaannya itu terkemasnya lebih indah gitu. Kalau perpustakaan Unmul itu sekarang ada Gade Lounge, ada lounge-nya. Cuma masih sayang karena diletakkan di lantai 3. Jadi mahasiswa mau naik juga agak males gitu ya kan, jauh nongkrongnya. Padahal kita harus mulai merubah format cafe library. Perpustakaan yang ada tempat untuk minum, anak-anak muda sekarang SMA pun sudah suka kopi nih. Kalau Pak Martin dulu ngopinya di warung, apalagi yang jualan inem misalnya gitu kan, nah itu kita ke inem, mana inem gitu kan. Nah ini yang, tapi sekarang anak-anak kita ini ke kafe Pak. Jadi kafe itu yang harus disodorkan. Kemarin harus ada kebijakan dari pemerintah daerah. Saya pikir kalau Pak Wali Kota membuat perwali tentang di mana-mana harus ada pojok buku, itu rasanya sangat penting ya. Kalau ada perwali untuk pendidikan, misalnya 1 jam ada sharing baca buku, hari Sabtu itu kan kosong tuh. Maka ada waktu untuk berdongeng tentang isi buku yang dibaca. Indah sekali. Kalau kita mendengarkan teman baca buku, kita akan dapat ilmu banyak. Satu kelompok 5 orang saling berbagi, udah mateng gitu ya. Jadi kalau masalah untuk anak-anak kita harus dimulai dari diri kita ya, Mas Bayu Wiratama. Sebelum Anda tua, Anda harus mulai dengan diri Anda. Kalau di kemudian hari Anda tua nanti sudah melihat cucu-cucu Anda sudah ini semua gara-gara saya dulu suka membaca dan ikut di seminar di pendopo. Nah, sehingga kamu sekarang sudah jadi anak hebat nak.
Nanti kamu Bayu yang akan datang. Terima kasih dan untuk closing statement, untuk bisa membaca adalah membaca, membaca, membaca. Dan untuk bisa menulis, 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 menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, sebetulnya membaca dan menulis itu tidak harus menjadi politisi dulu. Jadi tidak ada kaitannya itu. Itu sebetulnya adalah bagaimana keterpanggilan kita semua untuk bagaimana bisa men-sharekan pengalaman kemudian kemampuan kita untuk ini. Karena dengan menulis itu insya Allah orang lain bisa baca pikiran-pikiran kita itu sebetulnya. Sesederhana apapun tulisan itu yang penting kita berani melakukan itu. Nah kadang-kadang orang tidak mau menulis itu karena takut duluan. Nanti nggak bagus, nanti nggak bisa dibaca orang dan lain sebagainya. Ini kendala pertama itu dari motivasi diri kita sendiri dulu. Maka itu syarat utamanya adalah satu, tekadkan pada diri kita untuk betul-betul banyak membaca, mau meluangkan waktu untuk membaca. Yang jadi persoalan kan kadang-kadang kita tidak mau meluangkan waktu sedikit pun untuk membaca apapun gitu. Nah, kalau kita sudah punya tekad mau meluangkan waktu mungkin 10 menit pertama, kemudian lama-lama naik itu akan menjadi ini. Karena begini, pengalaman menunjukkan bahwa lahirnya kebiasaan atau membudaya sesuatu yang kita ingin lakukan itu memang memerlukan proses waktu yang panjang, 4-5 tahun menurut para ahli kan mengatakan begitu. Maka tapi tidak mungkin bisa muncul 4-5 tahun itu kalau tidak dimulai dari 1 menit, 2 menit, 5 menit sampai berjam tadi. Ya, maka itu harus dimulai dari situ. Dan itu memang harus bertekad. Yang kedua, nah kalau sudah terbiasa, sudah mulai menjadi kebiasaan, insya Allah itu akan dengan sendirinya membentuk karakter kita. Lalu tadi yang terakhir, bagaimana dengan misalnya yang kasus itu, saya sendiri belum membaca secara utuh problemnya, tetapi memang ya sebaiknya kekayaan intelektual orang lain jangan dicaplok begitu ya. Sebagai seorang kesatria tidak boleh menjiplak punya orang, pendapat orang. Ya itu juga harus, maka itu tadi kalau kita sering-sering banyak membaca, insya Allah mentalitas kita itu terbentuk. Ya, memang sekarang ini itu yang saya bilang tadi, di smartphone atau di gadget itu kan sebetulnya banyak bahan bacaan di situ yang bermanfaat. Yang penting adalah ketika Anda mau terilhami pendapat-pendapat dari hasil-hasil jurnal itu, silakan. Tapi Anda cantumkan, kalau Anda mengambil pendapatnya si penulisnya itu ya dicantumkan lembaganya atau kemudian di mana dicetak supaya tidak terkena yang namanya plagiat itu. Nah itu. Nah lalu tadi sama tadi yang dibilang ini, kok dengan era digitalisasi yang maju begitu, teknologi yang maju, kok kenapa harus mesti lagi ditekan-tekankan untuk membaca? Kenapa tidak hanya nonton video atau lisan? Seperti yang disampaikan Pak Sudarman tadi, dengan lisan dan menonton itu tidaklah cukup. Tidaklah cukup, harus dibarengi dengan juga membaca begitu. Karena kenapa? Itu saling melengkapi sesungguhnya, saling melengkapi. Dan bahkan menurut saya jauh lebih ini dengan membaca itu yang lebih dibanding dengan hanya sekedar lisan. Maka tadi itu di kita memang sudah terbentuk ya bahwa selama ini kita punya budaya mendengar. Karena tadi tradisi kita yang begitu kental dengan ya Mas Darmannya itu,
itu bukan salah, tetapi kita tidak harus hanya cukup dengan mendengarkan itu, tapi itu juga harus banyak berbanyak referensi bahan bacaan. Masalahnya memang membaca itu kalau tidak dimulai dari diri sendiri, tidak tumbuh kesadaran di diri kita, maka itu nggak bisa. Ya, dan itu memang harus dimulai dari 1 menit. Nah kadang-kadang kan mungkin tidak sampai 5 menit sudah bercucuran air mata kalau baca ini. Ya, begitu ya. Kalau baca buku 5 menit sudah matanya sudah kedap-kedip gitu kan, sudah ini. Kemudian ngantuk, ya kan gitu. Tapi tidak apa-apa, memang awalnya begitu. Tapi kalau lama-lama terus-terusan dilatih, durasinya ditambah terus, insya Allah pelan-pelan. Karena saya juga mengalami hal yang sama, Ibu. Kadang-kadang awalnya itu baca 2 menit sudah, mata itu sudah gitu, ngantuk dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama karena sering terlatih dan kadang-kadang waktu saya setiap jalan tidak pernah ini pengalaman saya. Kalau setiap jalan kemanapun tidak pernah tidak ada bahan bacaan. Selalu saya bawa bacaan. Apakah Quran atau baca-baca buku-buku yang lain-lain. Sehingga kalau ada waktu biar misalnya istirahat sebentar di rest area itu ya. Kadang-kadang saya bisa gunakan waktu itu untuk barang 2 atau 3 menit. Sehingga itu bisa. Jadi sebetulnya itu melatih, membiasakan diri saja sebetulnya. Saya kira itu jawabannya. Makasih. Ya, closingnya Pak. Ya. Pokoknya baca. Jangan pernah berhenti untuk membaca. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Iya, sebelum saya kasih kesimpulan, iya ada satu lagi nih ternyata Mas Vesmo. Ternyata dari Bapak Guru nih. Ya, dikasih kesempatan ya agak singkat ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah diberi waktu dan kesempatan, dan hari ini ketiga narasumber kita cukup banyak menginspirasi kita, menyemangati kita, dan tidak kalah luar biasanya adalah adik-adik kita yang punya semangat dan motivasi sepertinya. Dan insya Allah sebagai informasi adik-adik, dalam waktu dekat nanti kami akan buat klub, semacam klub literasi, dan kami nanti akan siap mewadahi adik-adik tingkat pelajar SMA se-Kota Bontang, dan insya Allah gratis nantinya, ya, tanpa memungut biaya. Kami tadi ingin merespon, kebetulan Pak Wali Kota, tepatnya beberapa tahun silam kami menulis buku biografi beliau, dan tadi beliau menyampaikan agar ditulis kembali, dicatat kembali, dibukukan kembali. Maka semangat saya, insya Allah saya ingin melibatkan adik-adik pelajar di Kota Bontang. Dan alhamdulillah sampai hari ini Tahadus bin Ni'mah tidak bermaksud ria, tapi ini adalah semangat kami. Sampai detik ini, hari ini sudah ada 29 judul buku yang kami tulis. Dulunya adik-adik kami berawal dari buku biografi Bunda Neni, Wali Kota, mantan Wali Kota Bontang. Kemudian setelah itu kami minta izin untuk menulis bukunya Pak Wali Kota saat ini. Dan insya Allah impian kami nanti adik-adik akan tumbuh penulis-penulis hebat tingkat pelajar se-Kota Bontang. Iya. Itu barangkali sebagai informasi, dan karena waktu kita sangat terbatas, tadi sudah dibatasi. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, dan nanti adik-adik ditunggu saja informasinya dari STTIB, begitu ya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya akan coba simpulkan untuk pembicara pertama, memandang bahwa membaca dan menulis bukan hanya bermanfaat untuk perkembangan mental semata, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan fisik dan emosional. Kemudian membaca penting dari pembicara kedua karena keterampilan berpikir analitis, melatih kemampuan menulis, memberikan rasa tenang dan hiburan. Dan pembicara ketiga, menyajikan perspektif dari segi kebijakan. Beliau mengemukakan bahwa pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan literasi yang kondusif. Nah, iya. Sekian talkshow membaca dan menulis membuat kita sehat. Dan kita tutup dengan semangat yang tadi ya. Kalau saya bilang talkshow sehat dijawab dengan saya yakin membaca menulis membuat kita sehat. Ya, talkshow sehat. Terima kasih dari saya Sri Ningsih Hutomo. Saya ucapkan terima kasih untuk 3 pemateri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3.